Halo teman-teman dan Bapak pengajar, izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2, Latsar batch 2, kelas C1. Nah, jadi kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Yuri Faras Mulyana, kemudian ada kedua rekan saya, yaitu Noval Irfan dan Evan Gio Lumbantopi. Nah, pada sesi kali ini, saya akan sharing terkait dengan batik kepada teman-teman saya nih. Nah, jadi kenapa saya bahas batik? Karena batik ini mencerminkan nilai bela negara, khususnya pada poin 1 dan 2, yaitu cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, perhatiin ya, aku bakal paparan nih. Jadi kita Oke, mulai dari sejarah batik ya. Sejarah batik nih udah dari zaman kuno nih. Nah, jadi jejak-jejak batik itu ditemukan dalam artefak arkeologis seperti kain yang ditemukan di situs-situs kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, batik ini semakin populer selama masa Kesultanan Mataram di Jawa. Nah, pada saat itu, batik dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kebangsawanan. Nah, kemudian pada tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, batik ini semakin diakui sebagai salah satu aset budaya yang penting. Nah, batik kemudian menjadi semakin populer karena dianggap sebagai pakaian resmi di Indonesia. Batik kemudian dianggap sebagai simbol kebanggaan dan identitas nasional yang memperkuat cinta tanah air. Nah, kemudian berlanjut sejak itu, batik ini terus berkembang dan semakin dikenal di dalam maupun luar negeri. Sehingga pada tahun 2009, UNESCO itu mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan dan pelestarian. Nah, ini itu menjadi langkah penting dalam mempertahankan tradisi batik dan mendorong rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia. Batik juga mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Nah, di setiap motif batik ada kisah dan filosofi yang berkaitan dengan sejarah, kepercayaan, serta kehidupan masyarakat. Nah, ini menjadi simbol dari keberagaman dan persatuan dalam mencintai Indonesia. Nah, batik juga mencerminkan kreativitas dan keahlian para perajin lokal. Proses pembuatan batik itu butuh waktu, ketelitian, dan keterampilan yang tinggi. Nah, melalui pengembangan dan pelestarian batik, nilai-nilai tradisional tadi dan nilai kebanggaan lokal itu bisa terus dijaga dan diperkuat. Sehingga pada intinya, batik ini merupakan kekayaan budaya Indonesia dan mencerminkan cinta tanah air yang mendalam. Kehadiran dan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi pengingat tentang warisan budaya yang perlu dihargai, dilestarikan, dan disebarkan kepada generasi mendatang. Nah, oleh karena itu, aku pada saat ngantor nih seneng banget ya. Aku bangga banget ketika kita hari Selasa sama hari Jumat ya, kita pakai batik ini beragam banget gitu. Kemudian waktu sholat Jumat gitu ya, aku kan ngelihat banyak nih orang-orang di soft-soft depan itu pada pakai batik semua, benar-benar semuanya beda-beda warna, beda-beda motif, sehingga emang benar-benar mencerminkan keberagaman Indonesia dan persatuan Indonesia gitu. Meskipun beda-beda tapi kita tuh tetap satu ya, kayak semboyan Kemenkeu ya, satu Kemenkeu. Gimana tanggapannya Pan? Nopal, Nopal. iya sih, aku setuju juga sih. Aku juga sebagai orang Indonesia bangga juga sering pakai batik, apalagi pas di kantor kita pakai batik kan. Terus mungkin kalau misalkan kita mau kondangan tuh kita pakai batik juga. Apalagi tokoh-tokoh dunia kayak contohnya Nelson Mandela juga ikutan pakai batik dan mereka bangga mengenakan batik itu. Oke, kalau gitu aku juga mau nambahin nih untuk selanjutnya nilai-nilai bela negara yang lain itu ada yang namanya setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk nilai tersebut itu tuh sebenarnya ada banyak ya indikatornya, kayak memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, dan menjalani kewajiban agama serta kepercayaan secara baik dan benar. Tapi yang paling simpel nih, yang paling melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dapat kita implementasikan dengan cara beribadah tepat waktu. Contohnya kayak misalkan kita nih yang beragama Muslim, itu kita bisa langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat apabila kita mendengar azan.
Yang selanjutnya nih, itu ada nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, nilai-nilai tersebut itu juga sebenarnya ada banyak. Aku mau jelasin beberapa nih ya. Contohnya tuh kita bersikap profesional dengan menyelesaikan tugas secara tepat dan tuntas. Misalnya kita pas waktu lagi di kantor nih, itu kita udah waktunya pulang. Tapi karena itu ada tugas yang penting banget dan dibutuhkan dengan segera, jadi kita bersedia untuk rela mengorbankan waktu kita dan tenaga kita biar tugas tersebut bisa selesai. Terus kita juga bisa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kalau misalkan kita sulit untuk menentukan keputusan dari permasalahan yang kita hadapi dalam secara kelompok atau secara bersama-sama. Nah, yang terakhir nih, kita bisa juga ikut serta dalam pemilu. Kalau misalkan ada pemilu di daerah kita, itu secara nggak langsung menggambarkan partisipasi aktif kita dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, gimana nih menurut Evan nih? Topik yang bagus ya. Kalau menurut aku sih, Bentar-bentar. Ini aku kok nggak kondusif banget di sini. Aku nyari ruangan dulu deh sebentar, nyari tempat geser. Ntar ya. oke. Nah, udah kondusif nih. Gimana, Pan? Aman, Pal. Aman, aman. Gimana, gimana? Oke. Gue pengen nyampein nih, tapi kayaknya kenapa nih? Gara-gara gak kondusif, kayaknya jadi mukanya, ekspresinya gak enak gitu, asem. Bad Ingat, mood, bad Pal. mood. Ya bad mood ya kan? Sebenarnya Iya, nilai bad mood bela negara mukanya. tuh Gimana ya? asli. Tapi kayak gini. Asli nilai bela negara tuh ada tuh yang kemampuan awal bela negara, yang indikator sikapnya itu bersyukur atas nikmat Tuhan yang udah kita terima. Ini hal sederhana sih sebenarnya, tapi masa gara-gara ruang nggak kondusif aja langsung ngeluh gitu. Ingat, Pal, kita di ruang nggak kondusif itu juga di tempat kerja. Di luar sana banyak orang yang sulit dapat kerja, apalagi kerjaan yang proper, jelas kerjaannya, jam kerjanya juga jelas, juga pembayarannya juga enak, kita bikinnya jadi sejahtera. Jadi banyakin bersyukur aja, senyum nih, bahagia. Nah, dengan bahagia bersyukur aja itu udah salah satu sikap bela negara tuh. Nah, tadi Yoris sudah bahas batik. Nopal juga udah bahas kesadaran berbangsa bernegara. Kalau menjadi concernku sih lebih ke kebanggaan penyebutan Indonesia ya. Sekarang itu coba deh kalian lihat backgroundku nih ya, background Zoomku nih cukup menggambarkan nih. Nih, pada tahu nggak ini apa nih? Oh, Konoha, Konoha itu Oh, mah. Konoha, Konoha. Konoha. Asli Pak, ini Konoha dari serial Naruto. Tapi sekarang di sosmed itu banyak banget orang-orang yang mengganti penyebutan kata Indonesia jadi Konoha atau Wakanda. Sebenarnya memang menurut mereka itu lucu-lucuan, tapi sebenarnya kan konotasinya negatif dan tidak mencerminkan rasa cinta tanah air sebagaimana itu nilai bela negara ya, cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, sedangkan banyak netizen yang menggunakan Wakanda dan Konoha menjadi kata ganti Indonesia. Benar-benar gak nunjukin sih kalau menurut saya ya, gak menunjukkan kalau bangga dan cinta akan tanah airnya kalau kayak gitu. Sebenarnya memang mungkin ini hal yang kecil, tapi kalau dibiasain dan bayangkan semua orang menyebut Indonesia sebagai Konoha atau Wakanda, wah itu bisa jadi hal gawat sih. Jadi kita pangkas sedini mungkin, mulai dari diri kita jangan sebut Indonesia jadi Wakanda atau Konoha. Gitu aja sih guys kalau dari aku ya. Gimana nih? Ya Hmm. menurut lu? Iya, bener banget nih. Jadi, gue juga kesel banget ya karena sering dikatain gitu. Jadi, kayak kesannya nih, mereka pada nggak menghargai ini ya, pahlawan-pahlawan yang udah berjasa bagi negara kita ya, yang udah berkorban segalanya demi bangsa ini, demi Indonesia. Dan dia dengan gampangnya uh, bisa dikatakan melecehkan ya nama negara ini. Jadi mungkin gitu aja ya Pan ya. Karena ini udah jam segini juga nih, udah mau ada kerjaan juga ini. Beneran nih ada kerjaan beneran. Jadi udah Iya ya gue kita juga nih. Sama nih, kita ada kerjaan cukupkan ya. juga. Ya, ya Oke, benerin duluan ya printer. teman-teman ya. Oke Oke, guys, thank you, thank Oke, you, thank you thank you. untuk hati-hati pembahasan guys. kali ini. Makasih sharing-sharingnya. Oke, Oke, oke. thank you, thank Yo, you. thank you. Terima kasih.